Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Syekh? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Syekh. Ahlan bik. Ya, syukurillah pada malam berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa kita dalam segmen pembahasan seputaran perkembangan yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di Jazirah Arab dan khususnya belahan dunia yang ada benua Eropa. Oke. Ya, tentunya kita di sini sudah mengundang narasumber kita, itu Syekh Sulaiman. Beliau merupakan salah satu putra Maharatiga yang sudah bermukim di negara Oman. Ya, begini Syekh, kita melihat sejauh ini, karena ini kan kurma ini merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan makanan yang memang sering dikonsumsi oleh Rasulullah. Tentunya kurma ini juga sering disebutkan di dalam kitab dan Al-Quran. Tentunya jenis-jenis kurma ini ada, menurut saya tahu ada jenis kurma banyak sekali. Ada misalnya ajwa, sukari dan lain sebagainya. Ya. Sejauh ini kita kan belum melihat langsung proses perkembangan kurma yang ada di Arab Saudi dengan kurma yang ada di Indonesia pada saat ini yang kita lihat, juga termasuk di Aceh. Dimohon penjelasan saya sedikit tentang kurma ini dan jenis apa kurma yang memang yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah. Oke. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah hari ini dan malam ini kita bisa ngobrol dan membahas tentang salah satu tanaman yang ada di surga. Iya. Jadi makanan ataupun buah-buahan yang ada di surga banyak sekali, dan salah satunya ada kurma di depan kita. Ini bibit kurma yang sudah kita tanami sekitar kurang lebih sekitar 7 bulan. Ya, selain kurma, buah-buahan yang dari surga ada zaitun, tin, Iya. ada juga delima. Iya. Kalau bahasa kita delima bahasa Indonesia, kalau bahasa Aceh delima beru. Iya. Ya, ini salah satu buah yang Allah turunkan dari surga langsung. Betul. Ya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa kurma biasanya hidup di negara Jazirah Arab, Ya, betul sekali. daerah gurun, dan juga di negara Eropa. Tapi saat ini banyak sekali kurma tropis Iya. yang ada di Aceh, dikembangkan di Aceh, dan kurmanya diambil dari negara Thailand. Karena Thailand merupakan negara di mana Raja Thailand beliau menguasai ilmu pertanian. Jadi sehingga kurma Thailand, kurma tropis ini dibawa ke Aceh lalu ditanami, ya kan ya. Dan di negara Arab sendiri kurma itu macam-macam. Di setiap negara punya nama ataupun keistimewaan tersendiri dari kurma tersebut. Kalau di Saudi kita sangat terkenal dengan kurma ajwa dan sukari. Iya. Kalau di Oman kita sangat terkenal dengan khalas. Khalas artinya sudah tidak ada lagi kurma selain khalas. Iya. Karena rasanya memang enak banget, rasanya beda sekali dengan kurma sukari. Dan juga di Oman kita ada farad. Kalau khalas ini biasa kita gunakan ketika kita buka puasa. Buka puasa karena rasanya enak banget dan manisnya itu beda dari sukari. Berbeda dengan ajwa. Ajwa punya fadilah tertentu di mana Rasulullah memberitahukan kita untuk memakan kurma ajwa dan terhindar dari sihir. Ya, seperti itu. Ya. Dan penanaman kurma pun beda, karena kurma dia akan hidup kalau di negara Jazirah Arab ataupun di gurun, dia akan hidup di gurun dan kita tidak usah setiap hari harus menyiram, tidak. Tapi kalau kita di daerah tropis kan tidak perlu kita siram karena ada hujan. Dan kita berharap, kalau saya lihat dari culture ataupun kultur tanah di Lawung, terutama di daerah Merbate, itu kan tanahnya gunungan, di atas gunung. Terus ada batu-batu, ya, dan tanahnya agak gembur aku lihat gitu. Tapi kalau di Lawung hampir sama seperti itu. Ya, hampir sama. Jadi saya yakin kalau di Lawung pun akan tumbuh, dan kita memang lagi uji coba untuk menanam kurma di daerah Blangkro. Ya.
tentunya ini akan menjadi pilot project untuk ke depan untuk pengembangan kurma ini. Benar. Dengan perbedaan yang ada di Jazirah Arab. Benar. Kemudian kita ingin mengetahui ini kan setiap panen gitu, kan ada masa panennya. Dalam rentan waktu berapa lama itu dia kurma itu akan panen, kemudian kan ada terjadinya ekspor impor gitu ya. Ekspor impor tujuannya untuk perkembangan ekonomi yang ada di negara-negara tersebut. Ini bagaimana ketika panen besar misalnya panen raya, kurma tersebut dikemanakan, kemudian pengemasannya bagaimana, dan apakah dari kurma di Oman itu khalas seperti saya katakan tadi, bisa menjadi dan kita kembangkan untuk di laut seperti saya katakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Jadi saat ini kurma bukan hanya tumbuhan yang hidup di Jazirah Arab. Kita sekarang sudah melihat banyak sekali taman ataupun kalau bahasa kebun-kebun kurma yang ada di Indonesia. Kalau di Aceh ada Barbate, tapi di Indonesia banyak sekali. Ada juga di daerah Malang, luasnya sangat luas sekali. Jadi kurma ini dia akan berbuah setahun sekali. Jadi sekarang ini kalau kita di Arab sekarang lagi musim dingin, jadi sekarang sudah lagi berbunga, lagi masa berbunga. Nanti sampai Ramadan baru berbuah. Terkadang tergantung musim, kadang agak telat sedikit. Jadi kurma dia akan matang ataupun buahnya akan bagus ataupun besar jika suhu di suatu negara itu panas. Dan jika suhunya tidak bagus atau dingin, kalau kurma Arab itu tidak akan jadi karena pasti akan rusak ataupun hasilnya tidak bagus ataupun tidak manis, buahnya berbeda. Berbeda dengan tropis. Kalau daerah tropis mungkin seperti di Thailand ataupun dikembangkan di Indonesia, pastinya akan menyesuaikan dengan suhu ataupun musim yang ada di Indonesia. Nah, untuk ekspor importnya biasanya kurma ini bukan hanya kita makan waktu Ramadan, tidak, karena di negara Arab kita selalu tiap hari makan kurma, karena memakan kurma bagi orang-orang Arab adalah keharusan, karena dengan makan kurma itu gizinya luar biasa. Jadi makanya orang Arab zaman dulu mereka tidak makan macam-macam karena hanya cukup dengan kurma, nasi, dan juga minum susu unta. Makanya tubuh mereka itu kuat-kuat. Kalau berperang mereka kuat-kuat seperti itu. Ya, satu lagi ini untuk closing kita pada malam ini. Sejauh ini kan saya sudah lama menetap di Oman. Tentunya kan banyak orang-orang Indonesia, Aceh, baik itu menuntut ilmu dan memang mencari pekerjaan di sana. Maka sudah ada orang-orang Aceh yang sudah menjadi pengusaha sukses di sana dalam bidang yaitu jual beli kurma di sana di Oman. Berbicara dengan bisnis mengenai kurma, karena kebetulan di Oman orang Aceh nggak banyak. Jadi setahu saya kita ada tiga orang di sana, tapi semuanya rata-rata mereka bekerja di sektor migas, oil dan gas. Tapi kalau di daerah lain seperti di Saudi, ataupun Mesir, ataupun bisa jadi Maroko, itu banyak pengusaha dari Aceh, mereka melakukan trading. Jadi mengirim ataupun ekspor kurma dari Timur Tengah menuju ke Aceh. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan nanti Jabal Ulum, salah satu pesantren yang ada di Lawu, salah satu pesantren yang ada di daerah Kabupaten Pidi, kita bisa merencanakan untuk menjadi salah satu tempat distribusi kurma untuk ke depan. Dan kebetulan kurma yang dari Oman ini nanti kita akan uji coba dulu. Jadi kita uji coba, kebetulan nanti insya Allah Ramadan sebentar lagi saya mungkin akan mengirimkan sampel kurma dari Oman bagaimana rasanya. Nanti sampel kurma dari Saudi mungkin bisa dijadikan pilihan.
Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan sudah hadir di ruangan Media Center Daya Jabal Ulum. Kemudian kami mau minta satu hal untuk Syekh menyampaikan untuk pengembangan media ini supaya lebih berkembang. Oke, untuk teman-teman semua di seluruh dunia, kita sebagai umat muslim tentunya ingin mensyiarkan agama Islam. Jadi jangan lupa untuk membantu subscribe, like, and share channel Jabal Ulum ini menjadi media center untuk mensyiarkan agama Islam dan juga pusat pendidikan. Dan doakan kami Jabal Ulum menjadi lembaga yang tetap istiqamah, mencetak generasi Islam yang mandiri, intelektual, dan pastinya tetap berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan ijtima para ulama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Tes. Syukur. Mungkin ini adalah pertemuan singkat ataupun kami membincang-bincang seputar tumbuhan yang ada di Jazirah Arab yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman. Mungkin hanya sekian, saya mewakili tim media pengembangan dakwah Jabal Ulum Channel mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.